Skinny chopper menggunakan basic mesin Yamaha Scorpio 225cc. Seperti apa detailnya, langsung aja kita bahas. Halo, selamat sore Mat Manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Satu unit skinny chopper menggunakan basic mesin Yamaha Scorpio 225cc. Baru aja kelar. Unit ini bukan unit yang pertama ya, model-model skinny chopper ini. Pertama kali kita bikin itu mungkin 2 atau 3 tahun lalu menggunakan basic mesin bukan. Pertama kali kita bikin itu menggunakan mesin Yamaha Jupiter Z. Setelah itu kita bikin sendiri pakai mesin CB400, pakai Royal Enfield juga pernah, terus apalagi ya, dan beberapa lagi lainnya. Mungkin teman-teman bisa cek aja video di bawah, lupa soalnya saya. Kali ini si customer, ownernya pengen dibuatin menggunakan basic mesin Yamaha Scorpio 225cc. Cakep juga, ukurannya sama, padatnya sama, dan sekilas itu nggak beda jauh dengan yang kita bikin. Ntar kita kasih spill fotonya yang menggunakan mesin CB400 2 silinder itu, dan modelnya sama persis. Yang beda itu cuman di warna tangkinya aja. Kalau yang dulu orange candy, tangki hitam, kali ini menggunakan warna krem. Nah, balik lagi, itu semua ke masalah selera customer. Kalau saya pribadi, saya lebih suka kalau ngejreng aja sekalian, kalau gelap aja sekalian. Jadi biar kontrasnya sama chrome-nya itu lebih dapet. Itu sedikit masukan aja buat mungkin calon customer di Enggal Modified atau di bengkel-bengkel lain. Jadi kalau main warna itu sekalian main dominan gelap semua, lainnya chrome. Kalau nggak gitu, dua warna yang kontrasnya dibikin berbeda, sangat kontras gitu ya, lainnya finishing chrome. Kalau ini cenderung choppernya terlihat lebih soft memang. Nah, dan memang ini selera dari ownernya, pengennya dibikin warna seperti ini, boleh aja, dan tetap juga cakep karena kita nggak harus ngebahagiain orang lain untuk nge-build motor yang bakal kita pakai gitu. Jangan dengerin deh omongan orang lain gitu. Langsung aja kita bahas. Dari frame set kita bikin ya dengan tipe frame rigid by tim Enggal Modified. Ini kita bikin total ya, kalau chopper 70% total bikin. Mulai dari framenya, stang, springer, footstep, spakbor, tangki, jok, cover, box kelistrikan dan sebagainya, itu semua bikin, kecuali mesin, roda depan belakang, tromol, jari-jari, disc brake dan sebagainya. Bahkan kalau yang benar-benar total atau untuk kontes mungkin ya, itu yang kita beli paling cuman ban, mesin, pengereman set doang, kayak tromol, velg, body set, total all in bikin. Ya itulah serunya ketika kita nge-build motor dari nol dan dibikin untuk kontes, itu seru banget. Jadi nggak bakal sama dengan yang lain, pasti berbeda sesuai request dan karakter dari buildernya masing-masing bengkel gitu. Lanjut di bagian stang. Untuk stangnya ini tinggi kurang lebih 17 sampai 20, 17 ini. 15 sampai 17 cm. Sejengkal itu kan kurang lebihnya 20 cm ya. Ini stang posisi terbaik dengan tinggi badan under 170. Tapi kalau teman-teman tinggi badannya di atas 170 masih nyaman, masih enak dipakainya. Tapi kalau mau dibikin lebih pendek, bedanya cuman terlihat dia lebih nakal. Dan otomatis dong, tangan tinggi badan dengan 170 itu lebih panjang. Tangannya lebih panjang, kakinya dan sebagainya. Kalau ini teman-teman bisa lihat
Saya tinggi 165 sampai 167 kali ya, di bawah 170 lah pastinya. Nah, ini posisi kaki saya nyaman, posisi stang juga nyaman. Sedikit agak nunduk, seandainya press dengan segitiga yang atas, ini juga saya ngerasa itu masih nyaman. Tapi kalau untuk rute jarak jauh, touring gitu, itu lebih nyaman yang stangnya lebih tinggi. Ini posisi paling nyaman saya. Kalau footstep, teman-teman bisa dimajuin lagi sampai 10 dan 15 cm ke depan. Itu bebas-bebas aja. Kalau pengennya selonjoran, footstep dibikin lebih maju. Kalau pengennya kaki nekuk standar aja, itu posisi seperti saat ini. Boleh juga seandainya footstep dibikin tinggi. Jadi kita itu posisi ridingnya kayak jongkok gitu. Ada itu chopper Scorpio juga, long fork depannya itu tinggi, posisinya gini. Untuk keperluan konten, chopper yang model gitu itu cakep banget. Di video, di foto itu serius, itu cakep banget. Jadi posisinya asik gitu ketika di foto. Tapi kalau ngomongin nyaman, perut-perut yang udah mulai sedikit buncit ini atau yang mungkin udah buncit, sangat tidak direkomendasikan memakai footstep tinggi gitu. Lanjut lagi di bagian depan Springer. Nah, ini Springernya harus main ya. Nih, mainnya harus enak dan disesuaikan dengan berat badan pengendaranya. Jadi biar lebih nyaman, dan harus juga ditambah PHS. Kenapa? Karena biar ketika direm posisi Springer itu nggak dangak ke atas, nggak dongak gitu. Jadi direm fungsinya sama kayak menggunakan shock teleskopik, kurang lebihnya seperti itu. Untuk lampu depan kita udah pakai daymaker dengan ukuran 4,5 inci. Chopper harusnya lampunya kuning dong. Chopper harusnya lampunya pakai kaca model yang lebih klasik. Nah, itu bebas-bebas saja teman-teman, boleh menggunakan lampu apapun, yang pasti lampunya harus terang, karena ketika dipakai jalan di malam hari biar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kalau lampu sih saya nggak begitu fanatik ya, karena lebih ke fungsinya, yang penting terang dan harus fokusnya juga bagus. Kalau nyebar-nyebar nggak karuan, itu bakal ngeganggu pengguna jalan lain gitu. Untuk velg dan ban depan, velg kita pakai Rossi dengan ukuran 21 inci, 160 depan belakang sama. Bannya Swallow Sprinter dengan ukuran 300. Jadi keras nggak bang? Keras nggak mas? Keras nggak? Nyet. Yang pasti keras. Jadi kalau ngomongin chopper rigid dengan menggunakan ban sekecil ini, gedenya selengan nih, mau dikempesin ya pasti hentakannya lebih keras dibanding dengan yang menggunakan ring 16 atau 17 yang bannya kelihatan lebih gede itu. Tapi seru kok, nggak ada masalah. Saya pakai XS waktu itu touring dengan Om Bingki dari Jogja ke Bali, baik-baik aja, nggak ada masalah. Cuman ya kecepatannya maksimal di 100 lah ya, jangan lebih, karena ketika masuk tikungan tajam dan sebagainya, posisi ban sedikit dikempesin itu biasanya sedikit nggak stabil, jadi oleng, apalagi karena jalan yang tiba-tiba bergelombang. Itu lebih hati-hati aja teman-teman kalau pakai chopper rigid gitu. Lanjut lagi di bagian footstep, semua custom by Enggal Modified. Box kelistrikan ini isinya apa aja sih? Jadi coil kiprok, bukan coil ya, coil ada di depan sini nih. Coil kita taruh di tengah-tengah sini nih, jadi nggak terlihat, lebih sembunyi gitu. Terus daleman ini isinya apa aja? Ini kelistrikan, mulai dari bendix starter, all in, semua masuk di sini. Untuk akinya kita ada di bawah. Sebenarnya kalau teman-teman mau bagian bawah ini clean, kosong, nggak ada apa-apa, mungkin malah difungsikan dengan box yang besar, bisa jadi bagasi ya, itu juga boleh. Aki bisa kita taruh di dalam box dalam sini. Cuman maintenance-nya sedikit ribet ketika aki ditaruh di dalam. Seandainya mungkin ada konsleting, ada mau diganti dan sebagainya, harus bongkar-bongkar dulu. Kalau di bagian bawah itu lebih simple dan efisien gitu. Dan electrical set ini nyala, electric starter nyala. Tapi teman-teman udah pada paham lah ya, yang udah subscribe lama atau yang udah follower lama
di Engel Modified pasti tahu full kelistrikan semua clean, itu wajib dan harus, nggak ada kabel yang berserakan tuh, cuman beberapa aja. Jadi ada selang rem, selang kopling, selang gas aja yang kelihatan, untuk lainnya semua masuk. Di bagian mesin pun juga clean nih teman-teman, dengan finishing crankcase-nya kita warna hitam doff dan finishing poles untuk yang lain. Karburator ini menggunakan velocity atau corong karbu dari aluminium. Spakbor belakang tangki ini kita pakai galvanis. Jadi ini by request aja, kalau mau teman-teman mau pakai aluminium juga boleh. Cuman saya rasa kalau chopper-chopper begini galvanis aja udah cukup deh gitu. Tempat plat nomor di mana dan sebagainya, plat nomor tinggal dilem di depan sini bisa, di bawah sini juga bisa, dan untuk yang belakang ada di sisi kiri, di samping sedikit ke belakang gear, di bawah lampu kota belakang. Kita hidupin aja lah. Lampunya ada tombol. Nah ini fokusnya bagus dan lampu belakangnya pun juga terang, jadi tapi nggak bikin silau. Otomatis kita lebih safety lah. Dan seandainya mau dipasang spion, teman-teman bisa pasang di area Springer sini, atau di stang, atau di atas, terserah lah teman-teman mau pasang di mana, bebas-bebas aja gitu. Coba kita hidupin ya. Nah, suara knalpot pendek free flow, suaranya tuh enak banget, dentumannya tuh dapet. Dan mesin dari Engel Modified itu udah pasti rebuild total, jadi mesinnya halus. Suaranya menggelegar cuy, dan sedikit pecah. Ya, suara Scorpio begitulah ya. Sedap banget, dan idle-nya pun juga ketika pagi-pagi kita dibersihin, dikompon, dirapi-rapihin sambil bikin kopi, dipanasin, itu enak banget sih. Serunya main motor nggak cuman untuk dipakai motoran, nggak cuman untuk dipakai touring, tapi ketika di rumah, weekend mungkin nggak ada kegiatan, kita lap-lap motor, kita bersihin, kita detailing di bagian mananya, kita poles-poles ulang semuanya biar kondisinya tetap bersih, kinclong, itu asik banget deh. Minggu pagi bikin kopi sambil lap-lap gitu. Coba deh kalau nggak percaya, itu asik banget. Sambil dengerin kicau burung, sedap banget. Oke, saya rasa kayak reviewnya udah cukup ya, karena model-model gini itu udah banyak banget Engel Modified bikin, tinggal beda mesin, beda warna gitu doang. Jadi nggak usah terlalu panjang lebar, karena kameramennya udah capek itu pegang gimbal, tangannya udah kesemutan gini-gini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak, semoga video-video dari Engel Modified bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat sore umat manusia.